Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre akan ditemani oleh Sis Desi Natalia Suteja di dalam seri Cinta ke-54. Cinta ini adalah singkatan dari cerita inspiratif Nampol Twimers Asik. Jadi nanti bro dan sis yang bergabung di dalam TWIM satu persatu akan saya undang sebagai narasumber untuk menceritakan seperti apa pengalaman-pengalamannya. Yang tentunya setiap orang mempunyai cerita yang sangat-sangat menarik untuk di-share, dibagikan kepada orang-orang yang belum tahu. Dan Sis Desi Natalia adalah narasumber saya malam ini. Beliau ini sudah bergabung. Halo, selamat malam Pomega Solution. Beliau ini adalah seorang single parent dengan 3 orang anak, senior finance accounting di salah satu perusahaan retail. Beliau adalah juga sekretaris di Yayasan Damasuka Indonesia, di mana saya merupakan ketua pembina di yayasan, dan beliau juga aktif sekali ikut volunteer di Yayasan Damasuka Indonesia. Dan memang luar biasa sih Desi ini semangatnya. Nanti kita dengarkan bersama dengan Sis Desi yang kalau lagi baksos itu luar biasa semangatnya. Bantu meramaikan acara. Jadi ada satu kali bakso saya ingat sekali, beliau itu menghibur anak-anak. Nah ini nanti kita mau mendengarkan Sis Desi bergabung. Jadi bro dan sis yang baru pertama bergabung, selamat malam. Cinta ini hari ini adalah seri yang ke-54. Dan saya lakukan live setiap Senin malam karena kita selalu ngobrol dengan para narasumber yang sudah berlatih meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation. Dan hasilnya mereka sendiri yang bisa cerita. Karena kalau saya yang cerita di mana-mana sharing dhamma sudah tahu ya apa sih, seperti apa Sis Brenda itu dulunya. Dan sekarang ini Sis Brand sudah berbeda, tidak seperti dulu gitu. Tapi kalau cerita saya sudah terlalu banyak dan terlalu bosan mungkin orang mendengar. Jadi saya berinisiatif untuk mengambil narasumber yang berbeda. Saya masih menunggu kehadiran Sis Desi. Coba ya saya undang. Semoga beliau sudah siap. Oke. Sis Desi ini dia akan menceritakan dari mana beliau tahu TWIM sehingga kemudian bergabung bersama kami. Selamat malam Sis Desi. Halo Sis. Aduh, senangnya wajah cerianya Sis Desi itu. Tadi saya sudah kenalan. Kenapa Sis? Capek habis meeting seharian. Oh, capek habis meeting. Aduh, terus udah gitu sama saya diminta sharing lagi. Ini masih di kantor apa udah di rumah? Oh, enggak. Udah di rumah sih, sengaja Kenapa? pulang buru-buru, supaya bisa ikutan sharing. Iya. Nah, Sis Desi ini cerita dong Sis, dari mana kenal TWIM, dari mana kenal Yayasan Damasuka, sampai Sis Desi ini aktif di setiap baksos, kemudian juga aktif sebagai sekretaris di Yayasan Damasuka. Cerita dong Sis, awalnya kenal kami itu dari mana Sis? Oke, aku kenal Yayasan Damasuka Indonesia itu awalnya dari baksos di Panti Asuhan yang di Perapatan Sis. Oh, oke. Di panti asuhan yang di Prapaten. Iya. Aku diajak sama Bro Surya. Jadi waktu itu Oke. sama beberapa teman, mulailah aku ikutan baksos di DFI. Nah, berikutnya aku ikutan terus, malah yang ngajak aku gak pernah ngikut lagi sekarang.
Kemana nih Bro Surya ini? Ayo. Iya, Iya ya, udah lama benar, sekali Bro Surya nggak ikutan. betul. Tapi aku suka sih sis ikutan Dama Suka, Yayasan Dama Suka awalnya. Aku ikut dari Baksos, terus belajar meditasi twinnya dulu kan juga pertama dimentorin sama Sis Brenda, terus terus Brohar. Terus mulai anak-anakku juga mulai ikutan, anakku Iya betul. Eugene dan Mia, ya Eugene dan Iya. Mia ikutan TYC. Berapa kali saya ingat mereka ikutan TIC pertama di puncak. Saya awalnya khawatir tuh, ternyata mereka bisa happy, pulangnya happy banget sampai punya grup WA untuk anak-anak TIC. Iya, nanti kita bahas Nah, satu-satu nih. Ini seru nih, ini betul. testimoni langsung dari orang tua remaja. Iya. Jadi apa yang menarik di DSI sis, di Dhamma Suka Indonesia? eh Apa ya sis ya? Aku melihat pancaran metanya luar biasa ya sih, gitu loh. Jadi aku tuh merasakan kebahagiaan yang luar biasa pada saat ikut kegiatan dari Damasuka Indonesia. Mulai kayaknya aku tuh terharu, apa ya, rasanya tuh bahagianya nggak gampang hilang sis, terus konsisten. Jadi mungkin kalau sis lihat pertama itu aku masuk itu dalam keadaan agak sedih sis, gitu loh. Ya, Aku ditinggal anakku gitu kan, ditinggal anakku gitu kan, itu berat banget gitu kan. Berat. betul. Terus move onnya tuh susah gitu kan, tapi Ya, pelan-pelan aku masuk DSI, ikut dari Baksos, belajar meditasi, pelepasannya sungguh luar biasa gitu loh sih. Jadi move onnya pun perlahan-lahan uh, sudah luar biasa gitu loh. Jadi aku pikir wah terusin deh gitu. ya, Karena kalau dulu ya tahu lah sih juga mungkin kan ya aku sering curhat sama si Brenda, si Cindy gitu loh, paling tahu lah ya. beratnya Memang hidup tidak bahagia. mudah ya untuk seorang ibu kehilangan putri tersayang, dan putri sis Nah, Desi ini anaknya cute pula, dan iya, jadi saya suka lihat foto-foto yang sis Desi posting dan senang ya kalau sis Desi sudah bisa melepas, karena memang walaupun berat tapi beliau itu, putri sis Desi ini harusnya sudah bisa melepas pula. Jadi dia sudah ada betul, di tempat bahagia gitu. betul. Dan yang mungkin juga kan aku kehidupan aku itu udah kayak sinetron sih dulu. Jadi up and down-nya itu banyak sekali. Tapi aku melihat di Damasuka ini apa ya? Aku merasa lebih balance sekarang. Lebih Emosi pun balance ya sis ya. ya betul. Emosinya pun aku lebih balance gitu, lebih seimbang gitu. Jadi aku tahu setiap aku bahagia, setiap aku sedih, semua aku akan berpikir oh semua akan berlalu. Jadi pada saat Ah, bahagia, pada betul. saat sedih itu dah gitu. Betul. Ya, ini ada komentar dari Aryen Cigo. Bu Desi emang amazing, the best mom. Thank you Jadi saya, Arin. iya, saya ingat nih sis Desi, kan masih ada sis Michelle sama Bro Eugene putra putrinya ya. Betul. Jadi Uh-uh. nah, sis Michelle ini ikutan Twin Youth Camp. Di Youth Betul. Camp itu remaja itu diajarkan meditasi, terus kita bermain game, dan ada sesi sharing dan lain sebagainya. Sis Desi ada melihat perubahan positif dari Sis Michelle dan Bro Eugene kah? Ya, mereka berdua itu sih awalnya awam banget dengan meditasi. Awam banget dengan meditasi. Dan terutama Michelle ya sis ya. Aku cerita sedikit mengenai background Michelle. Michelle ini baru tinggal sama aku ini 2 tahun. dua Ya. tahun belakangan ini ya. Ya. Terus gitu pas ikut, itu pun waktu pas youth camp itu belum ikut sama aku. Jadi dia setiap weekend liburan dia uh, Oh, datang ke rumah. Nah, aku ceblosin lah ke TYC. Aku ceblosin ke TYC, dia mau gitu kan. Dia mau, mungkin sih lihat kan waktu pas sama dia masuk itu, apa ya, dia punya kayak trauma, apa ya, suffering itu berat gitu loh.
Tapi aku lihat pulang dari TYC, meditasinya bagus, terus juga dia lebih terbuka, emosinya lebih lebih bagus sekarang ini. Walaupun kadang-kadang masih suka overthinking, masih naik turun, Ya, tapi sudah ya. jauh berkembang gitu dibandingkan sebelum ikut TYC. Dan to be honest ya sis, aku, Eugene, dan Michelle itu setiap malam masih melakukan doa bersama dan meditasi bersama. Wah, keren. Ya, Sadu, ini juga, sadu, sadu. Ikut bahagia, luar biasa. ya, ini juga salah satu cara saya untuk bonding sis dengan anak-anak. Misalnya saya dan anak-anak ini semua sibuk gitu kan. Anak-anak sibuk sekolah, saya sibuk kerja, saya pulang juga Iya. malam, tapi saya tempatkan waktu itu untuk meditasi dan doa. Ini salah satu cara saya untuk bonding sama mereka. Jadi pada saat itu sebelum meditasi biasanya kita akan chit-chat sebentar, terus doa meditasi. Ah, bagus sekali. Terus udah Ya, gitu saking Sis Michelle itu seneng ya ikut TYC sampai mau loh jadi panitia. ya betul. Aku juga kaget sih dia mau jadi panitia. Uh, apa ya? Bukan dia gitu loh sebenarnya. Tapi terus dia Ya, mau bikin games, bikin apa gitu. betul, Itu saya kaget betul. sih lihat dia. Ya, dan itu saya melihat, jadi saya merinding nih sis, melihat perubahan besar ya, karena yang saya dengar itu kan sis Michelle itu tertutup orangnya tadinya, terus nggak mau banyak sosialisasi, sampai bisa mau jadi panitia, itu Itu adalah luar satu biasa. prestasi menurut saya, luar biasa. Sampai dia Betul. mau menciptakan game dan meeting sama teman-teman di Twin Youth Camp itu sama panitia remajanya, semangatnya amazing. Dan itu saya lihat Betul. sewaktu kami mengadakan online. Jadi kan aktifnya di online nih mulainya. Iya. Dan itu saya melihat sekali apa leadershipnya mulai keluar. Betul, betul sih. Dan dia itu sekarang sudah mantap gitu loh. Maksudnya tadinya juga dia arah hidupnya dia masih bingung, dia mau ngapain apa gitu kan. Terus sekarang ini dengan ikut TYC, dengan meditasi rutin gitu, dia arah hidupnya mulai jelas gitu loh sih. Setelah Ah, kuliah ini, atau setelah SMA ini dia lulus mau kemana? Dia sudah mulai ya. program sih. Kalau dulu itu dia masih bingung sekali. Terus banyak Ah, kecemasan sih, overthinking, ya. cemas. Tapi sekarang ini aku udah jarang sih mendengar dia. Uh, dan satu lagi sih, aku nggak tahu nih ya. Tapi aku melihat dulu dia waktu pertama tinggal sama aku itu sering banget minum obat. Jadi stok obat Oh, aku habisnya sama dia. astaga. Obat apa? Sakit apa? Obat flu, sebentar sakit kepala, sebentar flu, sebentar batuk. Wah, pokoknya Oh, stok obat aku yang itu habis sama dia. Tapi sekarang sudah setahun ini dia nggak pernah minum obat. wah, sadu, 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 bagus banget. Senang Ya, sekali ya dengan kemajuan. Karena memang kalau rajin bermeditasi, otomatis badannya jauh lebih sehat. betul. Itu yang aku rasa. Karena kami bertiga itu sekarang hampir nggak pernah minum obat sih. Jadi aku cuma minum vitamin rutin setiap hari, tapi Yes, nggak betul. pernah minum obat. Ah, Bro Eugene juga sama. Sama, sama. Eugene itu kalau sakit paling dikerokin doang sih. Dikerokin semua besoknya. Jadi Iya, kita semua hampir nggak pernah minum obat sekarang. iya. Jadi stok Wow, obat itu luar sampai biasa. expired. Stok obat itu udah expired deh pokoknya. Udah waktunya dibuang. Dibuang ya. Jadi sekarang saya Saya nggak bisa ingat buang obat. banget. Iya, Bro Eugene itu kan kita naik bus waktu itu mau bakso ya sis. Bro Eugene Betul. ikutan bakso sama sis Desi. Tadinya pun sepertinya reserve gitu ya, Betul. nggak suka apa ya apa. Tapi lama kelamaan melihat kepribadiannya mulai berubah, jadi lebih open gitu ya sis ya. Karena saya kan suka Betul. baca nih ceritanya sis Desi di medsos gitu tentang putra putrinya dan itu menyentuh sekali sebenarnya. Dan saya suka sekali membaca tulisan-tulisan sis Desi. Ya, Jadi itu terus pelanggan. menulis, Jadi terus menulis memang dan ya, thank you sis. Apa ya?
aku sih nggak pinter parenting sis, cuma aku suka sharing mengenai parenting ke anak-anakku karena aku melihat anak-anakku ada perubahan setiap saat gitu kan. Jadi Iya, mungkin ini jadi kayak agenda aku ya sis ya. Pada saat nanti mereka besar aku bisa ketawa baca tulisan-tulisan aku sendiri gitu loh. iya, Jadi betul. nah, dan Dan Eugene mereka tuh tahu teman kan baiknya. waktu sis menulis. Tahu. Dulu aku sempat Eugene itu sempat tidak mau ditulis. Jadi sempat Eugene ya seperti yang si Brenda cerita gitu kan. Eugene itu pernah ada saatnya dia resource, dia nggak mau. Dia sampai bilang sama saya, "Mami tolong ya jangan tulis-tulis mengenai aku di media sosial. Aku nggak mau, aku malu," katanya. Tapi Ah, sekarang ini dia mulai terbuka, jadi dia cuek aja gitu. iya, Malah kalau aku nulis, dia suka like. iya. Senang sekali melihat perubahan-perubahannya. Jadi terus kemudian sis kan ikut baksos dari tahun berapa ya sis yang di Perapatan? Itu tahun berapa ya sis ya? 2016, 2017 kayaknya ya sis ya. Itu Iya, baksos mungkin keempat atau seperti itu. kelima ya? Itu Ah, udah baksos dulunya memang keempat. kita sering ke panti-panti di awal-awal itu. Oh iya, betul Iya, betul. kami belum Terus tahu aku belum punya tim seperti Brokus yang mencari-cari ke pojokan-pojokan bersama Bro Neki itu tempat-tempat yang betul memang butuh gitu. Jadi betul kita arahnya ke betul. panti di awal. Tapi Ya, lama-kelamaan kami lebih paham bahwa lebih banyak orang yang jauh lebih butuh, membutuhkan. makanya ya tim Betul. kita Kita ini pertama memang luar kali biasa. luar biasa sih. Bagi sembako aku lihat kita dari awal cuma berapa ya sih? 250, 500, terus naik sampai 1000, 1500. Itu aku lihat sih luar biasa sih. Dan dari volunteer yang cuma sedikit ya sih ya. Paling cuma berapa? Iya, 20 sampai 200 iya, volunteer. iya, sampai 200 betul, ini nggak bohong ini. Ini benar-benar kemarin waktu lagi donor darah, Bro Seon cerita, sis Brenda, saya baksos di mana-mana kekurangan volunteer. Tapi kalau di DSI keluberan kebanjiran volunteer. Betul, betul. Sampai kayak kemarin kita contohnya bakso apa donor darah aja sih gitu kan. Kita donor darah itu volunteernya banyak kan sih gitu kan. Akhirnya saya Ya, jauh lebih santai gitu kan. Kita lebih santai dan kemarin juga cepat gitu acaranya. Jadi luar biasa sih Brokus dan Broneti. iya, benar. Jadi ya terus saya bilang ya itulah berkah dari cinta kasih dari Meta gitu. Kita punya compassion, karuna, belas asih. Kemudian kita kan happy, sukacita Betul, nih kalau kita bisa memberi, kemudian kita punya tenang seimbang saat melakukan ini, kita darah ini, kita berdoa semoga darah ini bermanfaat untuk yang menerima nantinya. Jadi betul. itu jadi berlipat ganda. Betul, betul sih. Pada saat kita melakukan kebaikan gitu kan ya, hati ini rasanya bahagia dan bahagianya ini nggak sebentar, bahagianya lama gitu kan. Itu bahagianya Ya, benar-benar berlipat ganda gitu loh. Jadi ya, makanya kenapa saya selalu berusaha gitu ya ikut setiap kegiatan yang DSI lakukan gitu kan. Even di masa pandemi seperti sekarang gitu loh. Karena justru saya berpikir masa pandemi ini kita justru lebih banyak harus berbuat baik gitu loh, betul, membantu orang-orang lain. Makanya betul kenapa sis. juga kan kalau sis ingat saya setiap minggu kita Nah kumpul-kumpul ini semua yang gitu saya kan. mau sentuh Terus, nih. Ini yang saya mau sentuh nih, bro dan sis yang mau ikutan, sis Desi, setiap Sabtu Minggu tiap weekend itu sudah membagikan nasi bungkus dan ada yang dibagikan uang juga. Nah, ya oh ada Bro Hartono Meta bilang kontrak seumur hidup, kontrak seumur hidup sama DSI ya. Eh, ya memang kalau sudah bergabung sama kita, kita semua di dalam ada juga Aichi Desi dari Yeli. Eh, ini Jessica. kita ini Hai Jess. iya, dan Sis Desi ini kan aktif di Untar. Dan saya Ya, punya teman lama di Untar yaitu Hani.
Dan ternyata kenal baik sama Sis Desi. Jadi kalau ada acara di kita dia tahu juga. Ini juga cerita cinta malam ini Hani itu bagikan di grup SMA kita. Saya Wah, bilang ayo gabung. ya, si Hani Dan itu senior memang. Senior dan ya, adiknya si Hani, Mini itu kebetulan teman main saya dari dulu kuliah. oh Ya, wow. si Hani Nah ini Sis memang Desi suatu saat, cerita dong tentang nasi bungkus ini. Bagaimana idenya sampai Sis Desi itu weekend-weekend yang biasanya kan orang weekend maunya santai, maunya tidur bangun siang, nggak ada kegiatan. Sis Desi ini sama sama satu tim Sis Desi itu malah nyiapin nasi bungkus. Nah ini nasi bungkusnya beli atau masak sendiri, Sis? oke, jadi gini sih, awal mulanya aku berbagi nasi bungkus ini pada saat pandemi itu sedang puncak di bulan 7. Kalau sis ingat itu kita lagi parah-parahnya gitu kan. Nah Hmm, kebetulan aku punya temen, dia tinggal di Amerika. Nah dia concern oke. banget sama kehidupan di Indonesia gitu loh. Jadi dia bilang, Des, ada ide gak? Yuk kita bantu-bantu yuk masyarakat yang terkena COVID, apa terkena pandemi katanya. Kita bagi-bagi nasi bungkus. Tapi karena gue di sini, gue nggak tahu nih baginya kemana. Oke, saya bilang, saya bantuin. Kita ayo kita bareng-bareng kerjain. Nah, niatnya saya dan dia adalah kita berbagi nasi bungkus ini untuk pekerja-pekerja jalanan sih. Seperti kita tahu gitu ya, mungkin pekerja jalanan ini kan bukannya cuma supir taksi, bukan cuma gojek gitu kan, tapi juga pemulung, di mana mereka Ya, itu sebenarnya paling terkena dampak pandemi pada saat itu. Nah, ya. terus saya berpikir gimana caranya ya supaya kita bisa membantu lebih banyak. Jadi kebetulan saya dan teman saya ini punya ide gimana kalau kita beli nasi bungkusnya ini kita bantu catering juga karena catering pada saat itu nggak punya penghasilan sih. Oh, betul, betul, betul. Iya, 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 iya. betul. Jadi saya sama teman saya ini kita beli nasi bungkus, kita pesan ke catering. Kenapa catering? Karena saya mau nasi bungkus yang kita bagikan ini juga mutunya kualitasnya bagus gitu loh. Jadi saya Hmm, berprinsip kalau saya berdana, saya harus bisa makan apa yang bisa saya berikan. Jangan karena betul. kita berdana terus kita memberikan kualitasnya yang nggak baik gitu, yang belum tentu kita juga Iya, suka. Jadi iya, saya sangat selektif juga mencari catering yang benar-benar enak, yang nasinya padat gitu loh. Jadi memang selektif banget gitu. Dan kita berpikir kita bagi nasi bungkus ini setiap weekend karena memang saya juga cuma punya waktu di weekend. Jadi kalau iya. Sabtu nggak bisa, saya pasti harus hari Minggu. Tekad saya cuma satu sih, selama uang masih ada masuk ke tempat saya harus bagikan setiap minggu, berapapun jumlahnya. Jadi, Wow. tapi tapi ini udah jalan 20 minggu sih. Boleh dibilang Hmm, percaya tidak percaya, uang itu selalu ada setiap minggu. iya, iya. Karena niat Karena baik yang itu menyentuh selalu aku, didukung oleh alam semesta. ya itu yang saya bingung juga sebenarnya sih. Jadi saya pernah cerita sama adik saya, wah kayaknya minggu depan kita udah stop nih, uangnya nggak cukup. Paling kita bisa bagi cuma berapa nasi bungkus. Terus adik saya bilang, ya udah nanti gue minta sama Margaret. Kebetulan adik saya yang satu ini memang niat mau dana gitu kan, supaya dia bisa Ah, nyumbang gitu loh. iya. Ternyata saya itu ngomong hari Minggu sama adik saya, Seninnya kita ketutup sih. Malah tuh saya bilang Wow. sama adik saya, gila nih, kita nggak jadi lagi nih stop. Kita dapat dana buat 3 minggu ke depan. Jadi Luar biasa. Dan apakah Sis Desi selalu baginya 200 bungkus? selalu 200 bungkus sih. Selalu 200 bungkus. Jadi Oh, uh, boleh tahu nggak berapa satu bungkusnya berapa? satu bungkusnya itu saya takar itu sekitar 18.000 sih. Oh, oke. Betul. Kenapa 18.000? Emang agak mahal gitu kan ya? Karena saya kan memberikan apa yang kita makan juga sih. Jadi saya Yes. minta sama cateringnya itu ada ayam, ada telur, ada sayur Aha, gitu kan. ya, Jadi standarnya memang saya bikin standar yang kita makan gitu loh. ya. Dan Jadi nggak asal gitu ya, Sis ya. betul betul nggak asal gitu loh.
Dan kalau misalnya catering yang kita pesan itu makanannya kurang atau apa, saya komplain. Lu kok Oh, ngasihnya gini sih gitu loh. Jangan mentang-mentang ini buat kita ngasih orang, terus kamu ngasihnya begini dong gitu. sis, sis nyobain dulu nggak setiap mau mau Cobain, dibagikan sis makan dulu. kita cobain, kita cobain, kita cobain. Setiap mau dibagikan selalu dimakan dulu ya. Selalu dimakan. Makanya kita selalu komplain kalau misalnya ada yang nggak enak gitu loh. Ini luar Makanya biasa. ada beberapa, yang kita stop, kita nggak catering lagi di dia gitu loh. Kita akhirnya saya ketemu satu catering yang memang AI-nya ini butuh uang gitu kan, dan dia masaknya bagus sih gitu loh, dan dia Oh, ya akhirnya saya bilang oke, AI tolong dibuatin setiap minggu, nanti saya biasanya akan info AI tolong ya dimasak minggu ini gitu loh. Dan itu makanannya buat saya luar biasa, apa aja saya sampai bilang wah ini makanan enak banget. Dan jadi tiap minggu sis Desi tuh Sabtu dan Minggu itu baginya untuk makan siang kah? makan siang atau makan sore sih, jadi saya nggak patok. Jadi antara Sabtu atau Minggu, dan antara makan siang atau makan sore. Kayak minggu kemarin kita Oh, makan sore sih, karena kebetulan saya bisanya sore, karena kebetulan saya hari itu ke klien gitu, jadi saya bisanya sore, oh, ya udah saya makan sore gitu loh. ya, ya, ya. Tapi selalu sis yang bagikan dan tempatnya pindah-pindah ya sis ya. Betul, tempatnya pindah-pindah, tapi tempatnya itu biasanya di jalan raya dan dekat mall. Kenapa saya nggak ke perumahan sih? Karena menurut saya kalau ke perumahan itu justru nggak tepat gitu loh. Iya, Mereka punya iya, kompor, punya makanan sendiri di rumah. Sedangkan yang kita bagikan iya, ini buat mereka-mereka yang bekerja benar-benar di jalanan dan butuh gitu loh. betul. Karena sis posting kan, jadi saya suka lihat, oh ada di daerah mana kelihatan. Iya, Ada komentar dari Arin Cigo, Arien Cigo. Semoga barokah ya Bu Desi pembagian nasi gratisnya. Pasti barokah. Karena ini adalah iya, berkah yang sis bagi-bagi. Kemarin donor darah kan sis. Jadi sis iya. bagi-bagi nasi bungkusnya hari Sabtu kah? Hari Sabtu sore, hari Sabtu sore. Jadi hari Sabtu sore kebetulan saya di Kelapa Gading. Terus pas hujan sih gitu kan, pas hujan, Wow. jadi saya berhenti dekat bawah, apa ya, kalau Kelapa Gading itu kan sekarang ada kereta yang atas ya sis ya, yang LRT. Iya, Nah jadi LRT di ya. bawah itu kan LRT, jadi itu kan ketutup ya sis ya, hujan juga nggak kehujanan. Jadi saya bagi di situ, kebetulan juga banyak orang yang meneduh, Ah, warga di situ pada neduh gitu ya, kan. Jadi ya. happy aja sih serasanya pada saat kita bagi, terus mereka langsung makan gitu kan, terus mereka sambil makan Oh, itu hati ini hangat banget gitu. Saya sampai bilang sama adik saya, gila ya kalau kita berbagi sama orang yang tepat gitu ya, itu ya, kebahagiaannya double lagi sih gitu loh. betul, betul. Terus kok bisa ada amplop-amplop segala tuh sis? Jadi apakah Betul. yang beruntung gitu yang dapat yang hoki misalnya satu kantongnya itu ada? Enggak sih, jadi amplop ini memang kita pisahkan sih gitu kan. Jadi ini titipan dari teman saya sebenarnya. Jadi waktu pas pembagian nasi bungkus yang kedua, dia melihat ada bapak-bapak pemulung nggak pakai sendal, nyeker sih gitu kan. Oh, aduh, Uh, Dia kasihan nyeker, ya. terus dia bilang gini, Des, saya titip duit ya, tolong dibagikan gitu kan. Tapi bener-bener buat yang butuh sekali, Hmm, terutama untuk lansia dia bilang, ya. atau bener-bener yang butuh banget. Itu hmm, sampai dengan hari ini sih saya baru bagi amplop itu belum banyak sih. Jadi kadang saya bisa bagi dua, kadang bisa nggak bagi sama sekali. Karena saya Oh, megang mandatnya dia yang iya, panjang itu. iya, uh, betul. tapi tapi saya pernah sih bagi ke pemulung. Ini satu keluarga pemulung. Amplop itu isinya nggak banyak sih, cuma 100.000 gitu kan. Tapi Mhm, pemulung ini keluarga. Jadi pas mhm, kita bagi itu kita lagi naik mobil sih. Terus kita ya. jalan, saya tuh suka ngintip sih gitu loh. Kalau udah saya dibagi itu reaksinya mereka gimana ya? Itu sih anaknya lompat-lompat, teriak-teriak sih, saking senengnya. Wow, Itu saya wow, sama adik saya itu sampai nangis ngelihatnya dari wow. kaca kecil. Terharu Wah, ya. iya
Iya gitu loh. Jadi wah ini nih ini yang dinamakan bahagia karena berbuat kebaikan itu tuh Oh, eh, luar biasa gitu. Jadi itu iya. yang membuat saya dan adik saya ini bertekad, ayo kita tiap minggu kita lakukan. Oh, jadi Sis Desi selalu bareng sama adiknya waktu bagi-bagi nasi Iya, bungkus. betul. Iya, saya Sis, bareng sis sama itu dibagikan dengan memberi atau orang-orang itu ambil sendiri ke dalam mobil? eh, jadi gini sih, ini masa pandemi ya sih ya, kita kan juga harus prokes, jaga jarak. Iya, eh, betul. jadi dan terus juga apa ya? Saya mau membagikan ke orang ini juga saya mau mengajarkan silahkan ambil secukupnya. Karena saya punya spanduk, saya tulis gratis makan dan minum, silahkan ambil secukupnya. Jadi saya mau Iya, mengajarkan orang-orang itu arti cukup sih gitu loh. Jadi iya, saya cuma buka kap mobil, iya. saya taruh makanannya di belakang, silahkan mereka ambil. Iya. Ada nggak yang Dan ngambil tuh sampai banyak-banyak gitu, Sis? ada, ada, tapi sih eh, boleh dibilang itu paling satu dari banyak orang gitu loh sis. Tapi biasanya kalau ada yang ngambil lebih dari satu, mereka akan bilang sama saya boleh nggak ambil dua buat anak Ah, saya atau buat istri saya. aha. Saya bilang terserah, silakan diambil. Yang penting bapak ambil secukupnya, yang penting dimakan ya pak. Iya, iya. Dan Wah, mereka luar negara biasa. semuanya seperti itu sih. Jadi makanya saya bilang dulu dulu sebelum saya menjalankan kegiatan ini, saya tuh banyak kecemasan sih, terutama papa saya. Takutnya kenapa? Wah nanti orang berebutan gimana? Kalau nanti orang Mm-mm, berebutan gimana? Nanti mm-mm. kalau kamu ikut apa? Kamu kan nggak tahu mereka kesehatannya gimana. Tapi so far ya sih ya sampai dengan 20 ini, papa yang dari awalnya agak khawatir, sekarang dia jalan biasa aja gitu loh. Karena dia melihat dari video saya gitu kan, oh orangnya ternyata nggak brutal-brutal ya, ternyata mereka Iya, malah tertib gitu loh. tertib ya kelihatannya ya. Betul, betul. Tapi saya sih percaya sih setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita niatkan, hasilnya apa ya, kita akan didukung sama semesta gitu loh. Jadi Betul banget. berlanjut sampai itu gitu. Yes, benar. Nah, itu ya, itulah sis. Kalau kita memberi, akan kita dapatkan. Ini sudah hukum alam. Jadi, Iya, jangan takut. Kan kebanyakan orang, oh nanti kalau saya ngasih, uang saya habis, apa segala macam gitu kan. Ada yang ketakutan begitu ya sis ya. Tapi kalau saya betul, bilang justru dengan kita memberi, maka ada aja yang memberi ke kita juga. betul sis, betul. Percaya gak sis? Saya waktu awal pandemi sis, itu saya gaji dipotong 20%. Awalnya itu Oh, saya, betul, ya, awalnya saya sempat ketakutan sis gitu kan. Wah, gaji dipotong, gimana ya? Sementara kan kita punya gaya hidup nggak berkurang ya sis ya. iya, iya. Jadi sempat cemas gitu kan. Tapi percaya nggak sis, tiba-tiba saya ditawarin, jadi konsultan yuk di kantor gue. Saya Hmm. dapat angka sama persis dengan potongan saya. Wow, luar biasa tuh. Benar, alam semesta akan memberikan sis, memberikan kita semua kalau kita tulus memberi. Hari ini ya sis ya, hari ini saya tidak mengharapkan apapun dari siapapun kalau karena kalau kita ngajar meditasi kan kita tulus ya sis ya. Betul. Ternyata hari ini ada yang kirim kue lapis satu loyang. Kue lapisnya ada buatan sis Luciana. Jadi yang ngirim ini sis Luciana, tapi atas nama sis Dian. Sis Dina, sorry. Dari Malang. Saya tuh Wah, nggak kenal. Siapa orang ini? Sis Dina dari Malang. Katanya pernah ikut ODR, katanya. Em, oh, jadi saya bilang terima kasih. Kenapa bisa ngasih gitu ya? Kan kita cuma ngajar ODR itu tanpa pamrih, kita memberi gitu ya. Itu ada aja. Satu loyang loh kue lapis loh sis. Hari ini saya wah terima. dan jual aplikasi sosialnya enak banget. Iya, sekalian nih. Nanti minggu depan saya ngobrolnya sama Sis Luciana. Mudah-mudahan bisa sekalian promosi. Karena kan udah mau tahun baru, terus udah mau Imlek. Nanti kan biar Iya, pada bisa pesan. Dan enak memang. Rasanya itu tadi baru saya makan. Kemarin saya nggak sempat makan karena banyak banget. Yang ngasih makanan kemarin juga
kakak-kakak saya, ponakan saya tuh dateng bawa makanan, aduh luar biasa. Brokus bilang, wah kalau gitu harus traktir bakmi nih. Ini mah omongan bakmi dari kapan ke kapan, saya mah cuman Lingkar, PHP-in doang nih sama Brokus. lingkaran bakmi itu berputar ya sis ya. Iya betul nih Brokus, kapan nih bakminya? Sudah lama, udah berapa tahun ya kita ngomongin bakmi terus ya sis ya. Masalahnya saya baru dapat dapat bakmi sih dari Brokus kemarin, makanya saya nggak berani. Oh, aduh nih Brokus belum bagi-bagi ke saya nih kalau begitu. Just kidding ya bro ya. Iya, terus sis Desi dengan pembagian nasi itu sis buka cup, sisnya itu posisinya bagaimana? Di luar mobil kah atau di dalam Di mobil? luar mobil, di luar mobil, di luar mobil. Biasanya saya akan manggil-manggilin gitu kan. Dan untuk setelah beberapa lama ini Eugene ikutan sih. Eugene ikutan. Ini Oh iya, luar biasa ikutan. wow. Eugene ikutan. Dan dia tugasnya adalah nganterin makanan kalau untuk yang driver-driver yang bawa kendaraan mobil. Jadi kayak ke taksi, GoCar, Oh, gitu kan, GrabCar, itu Eugene yang nganterin ke mobil-mobilnya. wah luar biasa ya. Dari awalnya canggung sih sampai dia itu biasa dan bisa manggil orang, silakan Pak, yuk Pak, ada nasi bungkus Pak, gitu. Wah, wah pasti dia juga happy bisa bisa ikut berbagi, ikut sharing begitu ya. Tuh biasanya satu Ya, mobil itu sih dalam 200 bungkus itu habis dalam berapa lama? paling cepet itu 15 menit sih. Hah, pernah 15 menit? Ya, Wow. jadi kita ini sudah memetakan sih daerah-daerah mana yang cepat dan daerah mana yang lambat. Kelapa Gading itu Oh, termasuk yang pembagiannya lambat. Kelapa Gading itu 200 bungkus itu bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Tapi kalau daerahnya oke. sulit itu 15 sampai 30 menit. Wow. Oh, jadi sudah ketahuan ya daerah. Tapi sih selalu rotate nggak balik lagi ke situ, berapa minggu sekali balik lagi ke Ya, situ. kayak Kelapa Gading kita sudah 2 kali. Di depan Seci kita sudah 3 kali. Di Waduk Pluit kita sudah 3 kali. Kita juga pernah di Tangerang. Dan dari situ juga saya sempat ngomong, wah ternyata Tangerang itu jarang ya pemulung. Oh ya. Tapi kemarin teman saya Oh. bilang, mungkin daerahnya kali gitu kan. Kebetulan memang saya Tangerangnya Tangerang Kota gitu kan. Karena memang kan seperti yang saya menghindari daerah pemukiman sih gitu loh. Ya, betul. Betul, karena kebanyakan kan orang bekerjanya di kota. Dan orang bekerja Betul. di kota belum tentu mampu, bukan kita merendahkan mereka, tetapi dengan adanya nasi bungkus ini kan orang bisa terbantu ya. Jadi Betul. mereka bisa terus narik istilahnya, mencari uang tanpa perlu mampir ke warung lagi gitu. Ya, dan banyak sekali doa-doa yang saya terima setiap kali bagi nasi bungkus. Jadi adik saya bilang, wah lu mah didoain terus tiap minggu kerjanya. Didoain Iya, terus, ya pasti doanya terkabul itu. ya didoakan terus sih gitu kan. Dan terus banyak banyak momen-momen yang membuat kita terharu gitu kan. Jadi ada banyak sering kita mereka pada saat terima nasi bungkus itu mereka bilang, wah saya belum makan siang, pas banget ya katanya. Atau Wow. uh, ya wah pas banget saya nggak dapat tarikan dari pagi gitu kan. Itu benar-benar kayak setiap kali saya terima dengar itu saya selalu bilang, ini kayak memberikan saya semangat gitu loh untuk berbagi lagi, Iya, untuk berbagi lagi. iya, betul. Luar biasa. Terus menyentuh sekali ya sis ya. Setiap setiap pembagian itu dan saya melihat sis juga posting laporan keuangannya. Jadi orang yang mau ikut memberi itu bisa menghubungi sis Desi di mana? Apakah DM di Instagram? DM di Instagram boleh sih gitu kan, karena saya berprinsip saya tidak akan membagikan nomor rekening. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang yang berbuat baik itu mengumpulkan tekad.
mengumpulkan Ya, tekad untuk berbuat baik gitu loh. Jadi berbuat ya, baik juga kan perlu usaha ya sis gitu loh. betul, betul. Dan saya mencoba untuk tidak mengkontak orang-orang untuk tolong dong dana, tolong dong dana. Karena buat saya Ya, dana itu harus ikhlas dan sukarela. Jadi kalau saya telepon rasanya betul. saya kayak maksa dia gitu loh. Sis, kalau orang mau dana, itu per nasi bungkus atau misalnya, Sis Desi, saya mau dana 50.000. Eh, tapi kan itu 50.000-nya itu per bungkusnya 18.000 kan nggak nyampe sekitar 3 bungkusan. Itu bagaimana tuh Sis? Misalnya. Saya tetap terima sih. Saya tetap terima. Ah, Jadi saya gabungkan dengan yang lain-lain gitu kan ya, dan saya bagikan. Jadi pokoknya saya oh bisa iya. memenuhi target kuota 1 minggu itu saya harus dapat satu kali pembagian itu sekitar 3.700.000 sampai 3.800.000. Karena nasi plus makanan apa plus minuman kan. Iya, betul. Jadi, oh udah Hmm. dapat minumannya sekalian ya Sis ya? Sudah sih. Ini saya belajar dari pembagian yang pertama. Ternyata mereka itu rata-rata nggak bawa minum juga sih gitu loh. Karena mereka kerja di jalan gitu kan Oh, ya. Itu saya bagi nasi, jadi plus minuman udah saya masukin ke kantong gitu kan ya. Mereka ambil. oh, dalam bentuk botol gitu ya Sis ya, supaya mereka Dalam bentuk bisa botol. Betul. bagus Memang itu, sih bagus. agak jadi menyampah ya sis ya. Cuma saya memikirkan adalah praktis. Jadi mereka gitu ambil, mereka langsung jalan. Mereka ambil, mereka langsung jalan. Ada nggak yang makan di tempat? Ada beberapa kali ada. Terus saya sampai kayak Oh, kemarin gitu kan kebetulan hujan, mereka makan di tempat, terus saya lihat mereka ketawa-ketawa makan ya bu gitu kan. Bahagia banget gitu. Terus enak ikut loh senang ternyata. jadinya ya Sis. Ya, komoditas citanya kita itu bertambah sih gitu loh. Iya, betul. Nah, ini akan menambah parami atau pertumpukan perbuatan baik Sis Desi yang nanti pada saat meditasi Sis itu lebih mudah merasakan joyful, kebahagiaan itu. Dan itu mempermudah masuk ke dalam meditasi Sis. Pasti itu karena itu ada hubungannya memberi, berdana dan menjaga sila saat kita duduk meditasi itu kombinasinya klop gitu Sis. Ada Betul, betul. komentar, betul ya Sis ya. Ada komentar dari Sis Ucenwati nih. Memberi tanpa harus memilih ya Sis Desi. Kadang orang berpikir-pikir untuk berbagi harus begini begitu. Bagaimana menurut Sis Desi kan? Ada yang berpikir bagi itu harus benar-benar ke orang yang susah banget. Jangan ke yang muda. Atau yang kelihatan bugar. Bagaimana menyikapi ini? Oke, kalau menurut saya sih ya kita berbuat baik itu harus bijak. Harus bijak kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas kebaikan yang kita lakukan untuk dia. Contoh gitu ya, kenapa saya sebenarnya menghindari berbagi ke pengemis? Kecuali pengemis itu sudah tua banget gitu kan. Tapi Ya, ini juga mungkin kenapa harus milih-milih? Karena saya berpatokan adalah berbuat baik itu kita harus bijak. Kalau kita memberikan uang kepada orang yang suka mabuk-mabukan, kita tahu ya, orang itu suka mabuk-mabukan gitu kan, hmm, terus kita kasih dia uang gitu loh, padahal ya, kita tahu dia akan pakai uang itu untuk mabuk-mabukan. Itu artinya kita bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Itu ya, menurut saya. Makanya kenapa saya selalu berbuat baik itu ya harus memilih dengan kebijaksanaan tentunya, bukannya berarti kita ya, memilih dengan oh dia saya suka sama dia, saya cinta sama dia, enggak, tapi dengan kebijakan apakah perbuatan yang baik kita lakukan akan membawa kebaikan untuk dia. ya, Makanya kenapa betul saya sekali. setiap kali berbagi nasi sis, itu saya selalu mendoakan semoga nasi yang saya berikan dapat membawakan kebahagiaan, membawa kesehatan, dan memberikan semangat untuk orang yang menerima dan memakannya. Iya, wah luar biasa. Udah dikasih nasi, dikasih air, dikasih doa pula. Pakein, pakein itu ya, metat karuna itu ya sis ya, luar Ya, biasa. karena Nah gini ini ada sis, komentar sih sebentar nih dari sis Cindy. Sis Cindy bilang, mantap sis Desi, luar biasa sis Desi. Ada komentar dari Bro Neki nih, mantap Ci Desi, semangat Ci Desi.
Sis Dian Juliantin dari Surabaya. Oh, udah sampai Surabaya ya, Sis. Harus berbuat baik dengan bijaksana. Betul. Wah, ini orang-orang luar biasa. Kemarin Sis Dian katanya ikutan tuh datang ke Fluid Mall. Sayang, saya udah keburu pulang. Orang Surabaya ini Sis, lagi di Jakarta dan ternyata tadi pagi berangkat ke Surabaya. Mungkin entah udah sampai atau belum. Ya, terus gimana lagi Sis Desi? Iya sih, itu yang saya selalu berprinsip itu adalah itu sih gitu loh. Jadi kita berbuat baik itu memang harus memilih gitu kan, harus memilih dengan kebijaksanaan kita gitu loh. Jadi nggak bisa kita karena berbuat baik, tuh yang penting kita sudah berbuat baik, oh nggak bisa. Menurut saya berbuat baik itu kita juga harus lihat gitu loh. Kita berbuat baik itu pada orang yang tepatkah? Kita berbuat baik itu pada untuk hal-hal yang tepat atau tidak gitu. Karena kalau berbuat baik ke hal yang tidak tepat ya, dapat karma baiknya sih dapat ya sih ya menurut saya. Tetapi kayaknya nggak afdol aja buat saya dan pikiran saya gitu, dan akhirnya nggak membawa kebahagiaan buat saya. Padahal buat membuat kebahagiaan itu penting kan menurut saya gitu loh. Ini ada komentar dari Bro Mardi. Mantap Sis Desi, doanya membuat makanannya tambah enak dan menyehatkan. Oh, Sis Dian bilang udah sampai Surabaya, cepat sekali ya. Wah, tadi pagi berangkat, sekarang sudah hampir jam 8, udah sampai. Syukurlah Sis Dian ikut senang, udah sampai dengan selamat. Sis Desi, nggak berasa nih udah hampir 1 jam. Oh, iya. Mau cerita kesan atau pesan atau apa nih Sis? Sehingga bisa memberikan inspirasi. Mungkin buat orang-orang yang tidak punya waktu dan kesempatan seperti Sis Desi bisa ikut berdana, kemudian atau mau melakukan sendiri di komunitasnya masing-masing juga bisa ya Sis ya? Bisa, justru sebenarnya tujuan saya membuat nasi bungkus ini dan terus saya videoin, selalu saya sharing setiap minggu itu karena sebenarnya saya mau mengencourage orang-orang sih untuk ikut berbuat kebaikan. Tidak harus melalui saya, bahkan mereka mau melakukan sendiri pun saya bahagia gitu loh. Berbuat baik itu nggak perlu dibatas-batasi ya sis ya gitu kan. Dan semakin banyak orang yang mau berbuat baik, itu dunia akan semakin indah menurut saya. Dunia akan terasa damai. Dan sebenarnya kalau menurut saya juga ya sis, kalau pada saat kita sedang dalam kesulitan, pada saat kita lagi nggak punya uang, justru kita harus ekstra double berbuat baiknya. Dan berbuat baik itu nggak harus melalui uang sih sis gitu kan. Dengan sharing seperti ini, dengan memberikan semangat ke orang lain, dengan memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, itu pun sudah berbuat baik gitu loh. Betul. Jadi saya sih selalu berusaha, walaupun saya lagi nggak punya uang, ayo kita dana. Kita punya 10.000 ya udah kita dana 500. Tapi setiap hari, setiap saat kita lakukan rutin itu pasti akan mengubah hidup kita sih sebenarnya. Yes. Artinya anak-anak Sis Desi pun sudah melihat maminya melakukan kebaikan itu, jadi menular kebaikannya. Ya. Kalau Sis Michelle udah kuliah ya Sis ya, jadi udah di rumah ya lah. Waktu itu saya baca postingannya Sis Desi. Dia masih SMA Sis, dia masih SMA, tapi kebetulan SMA ini di Depok. Karena kan dulu tapi sekarang jadi dia ngekos di sana, belajar mandiri. Tapi saya percaya sih perbuatan baik kita akan selalu melindungi kita gitu loh. Jadi walaupun dia kos pun saya nggak terlalu khawatir gitu loh. Iya, karena dia sudah bisa mandiri ya, dan itu akan bermanfaat buat dia saat nanti kuliah. Saya pikir sudah kuliah loh. Belum sih, karena dia rencana kan mau kuliah di Bandung nanti kan. Jadi saya bilang ya udah anggap aja ini latihan dulu untuk kuliah. Betul. Jadi saya sih no worry lah sih. Saya percaya karma baik kita akan selalu melindungi kita. Betul. Dan tentunya dengan Sis Michelle melihat maminya, Bro Eugene melihat maminya
aktif seperti ini, mereka juga menjadi ikut inspiratif ya. Seperti misalnya nih, anak-anak zaman sekarang nih, teenager, remaja-remaja. Biasanya kan kalau weekend lebih banyak memain game. Sebenarnya anak saya juga sama sih. Kalau weekend itu Iya, waktu bebas mereka untuk main game kan ya. Cuma iya, dan saya tidak pernah memaksa mereka untuk ikutan gitu kan. Jadi saya iya, cuma nanya, iya. mau ikut gak? Dan awalnya sih saya tanya mau ikut gak, tapi belakangan mereka ikut sendiri gitu loh. Dari Nah, mulai itu dari dia. aja duduk di samping mobil sampai mulai bagiin, terus mereka ikutan mulai teriak-teriak. Luar biasa ya. Aduh, saya ikut senang loh sis. Makanya kenapa saya meminta sis Desi menjadi narsum saya supaya bisa sharing begini. Tapi satu hal yang saya kepengen tahu, tema sis adalah ambil hanya 60%. Apa Ya, maksudnya tuh sis? jadi gini sih, kita ini hidup kan ada bahagia, ada sedih gitu kan. Jadi pada saat kita dan pasti sebagai manusia biasa normal sekali untuk nangis, normal sekali untuk marah gitu kan. Tapi ingat pada saat kita marah, pada saat kita sedih, atau pada saat kita bahagia even gitu kan. Kita harus ingat, kita jangan mengambil semua porsinya 100%. Jadi pada saat kita sedih, nangis boleh. Tapi setelah itu move on. Kalau Good. nangis itu wajar, nangis itu wajar sih gitu kan. Kita ini masih manusia, nangis boleh. Tapi setelah itu lepaskan, move on. Iya. Pada saat kita marah, boleh kita marah, tapi tarik nafas, lepaskan, move on. Pada saat kita Yes. bahagia pun saya selalu Good. begitu. Pada saat kita bahagia, lepaskan. Saya cuma berpikir, oke, suatu saat saya akan, suatu saat kebahagiaan ini akan berlalu. Iya. Jadi Betul. lama-lama apa ya? Lama-lama sih saya mengapresiasi setiap hal-hal yang hadir dalam hidup saya sih. Even itu bahagia, sedih, semuanya itu saya terima dengan senang hati. Tapi ya sudah, saya tidak terikat. Bagus sekali, luar biasa ini. Sis Desi ada pertanyaan dari Sis Dian. Sis Desi Ya. mulai kapan membagikan nasi bungkus secara rutin, berapa lama sekali? Silakan Oke, Sis. saya mulai berbagi nasi bungkus itu di akhir Juli. Jadi pada saat pandemi parah-parahnya itu di pertengahan Juli, saya dan teman-teman kebetulan juga jadi sukarelawan COVID sih. Jadi setiap hari pekerjaannya kita cari rumah sakit, cari rumah duka, cari over tabung sana sini. Saya bareng sama Sis Vera waktu itu. Dan teman-teman dari pelayanan hutan, ya, dan teman-teman dari pelayanan hutan. Nah, setelah COVID mulai menurun, mulailah kita ide untuk berbagi nasi bungkus. Jadi saya dan teman saya yang di Amerika ini, kita mulai berbagi nasi bungkus itu dari akhir Juli. Dan konsisten sampai sekarang sudah 20 minggu. Sudah 20 minggu, setiap weekend gitu ya Sis ya? Setiap weekend, ya setiap weekend. Apakah satu minggu atau salah satu? Either Sabtu atau either Minggu? Oh, oke. Ya, karena satu hari kan tetap untuk keluarga ya Sis ya. Iya benar, itu bijaksana tuh. Jadi seminggu sekali ya Sis Dian. Nah, Sis Dian kan juga sudah ada gebrakan-gebrakan nih di sana dulu bikin, saya lihat bikin nasi bakar. Nasi bakar tuh ternyata mbaknya, uangnya masuk ke mbaknya gitu. Jadi itu juga bagus. Nah, mungkin nasi bakar ini mungkin bisa dibagi-bagikan Sis. Oke, Bro Mardi bilang hebat kebaikan dan berbagi ke anak-anak, menular ke anak-anak. Nah, Sis Dian juga bilang hebat pengertian suka dukanya Sis, benar-benar praktek yang luar biasa. Inilah praktek dari apa yang Sis Desi sudah alami, berlatih bersama tim, dan tentunya hasilnya Sis Desi alami sendiri. Semakin punya cinta kasih, welas asih dengan ketenangseimbangan yang tentunya Sis Desi bisa seperti kita dengar semua tadi dari pengalaman-pengalaman itu ternyata ada kebijaksanaan di sana. Karena memang panya atau kebijaksanaan ini muncul setelah kita mempraktekkan meditasi. Begitu ya Sis ya? Betul, betul. Saya merasa ya memang saya jauh lebih berkembang sih daripada sebelum saya ikut WIM. Kebijaksanaan,
lebih punya hati. Dulu saya sempat dibilang sama bos saya, lu mah nggak punya hati deh. Masa? Iya, dulu bos saya pernah bilang saya tuh nggak punya hati. Akhirnya saya masa sih nggak punya hati ya. Tapi makin kesini saya merasa oh iya saya lebih bijak. Eh, Marah-marah pun masih gitu kan. Tapi saya lebih cepat redahnya sih. Nggak kayak dulu. Saya itu orangnya dulu pendendam. Istilahnya kalau saya disakiti saya mau nyakitin orang itu 2-3 kali lebih sakit daripada yang pernah saya rasakan. Tapi sekarang tapi sekarang saya kalau disakitin orang saya cuma ketawa gitu kan. Wah, karma gua. Itu bener sis. Itu cara menyikapi yang paling tepat, betul sekali. Ada komentar dari sis Susana Wijaya, keren sis Desi, luar biasa, dahsyat. Memang setiap narsum dicinta ini punya kelebihan masing-masing. Nah inilah yang patut untuk dibagikan sehingga banyak orang yang terinspirasi mendengarkan kelebihan dari masing-masing narsum kita ini. Dan hari ini, malam ini Sis Desi sudah berbagi. Masih ada pesan-pesan apa Sis sebelum kita selesaikan? Apa ya? Saya bingung juga. Cuma saya sih apa ya? Dari pengalaman saya mengajarkan kita berbuat baik itu nggak akan ada selesainya, dan berbuat baik itu akan membawa kita bahagia. Jadi kalau kita sedang sedih, sedang kesal, sedang apa ya, mengalami kesulitan, ayo double-in perbuatan baiknya. Yakin suatu saat pasti akan semua itu akan membawa kebahagiaan buat kita. Pasti karena karma perbuatan itu adalah real. Bro Mardi bilang sekarang sudah 6R ya sis. 6R itu ternyata setiap saat loh sis. 6R itu oh iya. Iya. Cuma meditasi gitu loh, real life. Iya, betul. 6R itu saya praktek banget. Iya, betul. Jadi kan Bantewi kata sorry? Twim ini mengubah hidup saya, benar-benar mengubah gitu loh. Jadi sadu. Anak-anak pun merasakan gitu loh. Anak-anak pun merasakan perubahan dalam hidup saya. Terus mereka pun makanya kenapa mereka tergerak untuk ikut TYC, karena parenting itu kan sebenarnya hasil ya sis ya. Mereka itu kan melihat apa yang saya lakukan mereka akan tiru. Jadi makanya kenapa saya nggak capek kalau mau nyuruh mereka ikut TYC atau apa, karena mereka udah ngerasain hasilnya gitu. Iya, betul. Saya senang loh lihat Bro Eugene itu udah kelihatannya semangat gitu ya kalau ikut TYC ya. Yang sebentar lagi loh kita udah mau adakan TYC ini tanggal 23 besok sampai 26 Desember. TYC ini adalah twin Eugene yang sekarang. Eugene itu nggak kebagian TYC yang sekarang. Oh, boleh deh diizinin bilang. Oh iya memang udah full, memang. Nggak apa-apa masuk waiting list aja sih kalau mau ikut. Ya, nanti kami. Luar biasa ya sih ya. Luar biasa dari dulu yang pesertanya sedikit. Tiba-tiba sekarang 50 dan full, dan Eugene 50 sudah full. Ada kelebihan kemarin itu 11 kalau tidak salah ingat, 11 peserta di waiting list, tapi tetap kami akomodir karena kita nambah asmen. Kami tidak sembarangan untuk menerima peserta mau sebanyak-banyaknya, enggak, karena kita mau quality. Setiap peserta itu akan dibimbing meditasinya, jadi harus asmennya itu cukup. Kalau asmennya nggak cukup, nanti tidak termonitor meditasinya gitu loh sis. Betul. Itu kenapa kita meditasi. Tapi daftar aja. Eugene pada saat hari pertama dengan Eugene pada saat hari terakhir, aku selalu bandingin fotonya sih. Jadi aku selalu membuat foto pada hari pertama dan hari terakhir, itu beda sekali. Kalau kita bilang auranya gitu kan, auranya itu berbeda jauh sekali. Jadi makanya saya, wah memang TYC ini luar biasa dan hebat mentor-mentornya. Ya, karena kami semua sudah dapat hasil, jadi itu yang menginspirasi kita pun mau berbagi. Nah, Bantewi membuat satu sistem yang saya berusaha untuk sempurnakan
menduplikasikannya, bagaimana mengajarkan kepada orang, orang mendapatkan hasil, kita duplikasi lagi kepada yang lain. Nah, Bro Mardi bilang nih, daftar aja Eugene-nya. Sis Lucy Asmennya seneng banget dia sama Eugene. Iya, si Susi bilang si Eugene luar biasa. Saya juga kaget sih. Iya. Iya, jadi boleh daftar aja biar jadi kan libur ini ada nanti kan Bro Eugene ini kan sudah rajin meditasi. Iya. Pasti nanti ada hasil meditasi yang dia alami. Nah, ini kalau dipandu dengan Asmen, maka hasil kemajuan meditasinya dia itu lebih bisa meningkat, sis. Jadi encourage Bro Eugene, mudah-mudahan dengar, ikut aja biar udah penuh, daftar sama sis Luciana, nanti masih bisa dipandu. Oke. Karena sayang, Brahma Wihara ini ya sis yang kami ajarkan di Twin dari Bantewi Malaram Simatera ini itu unik. Perasaan-perasaan di setiap cinta kasih, welas asih, joy, sukacita, dan tenang seimbang ini beda-beda. Nah, sis Desi kan sudah alami. Ya, kalau kita tidak memandu orang tidak mengerti. Jadi itu sebabnya kenapa butuh asmen pembimbing. Betul sih. Memang waktu dulu saya pernah dari Meta ke Karuna, bawaannya melo, nangis, sedih terus. Oh ternyata udah cukup Karunanya, masuk lagi ke yang lain. Karena kalau stuck di Karuna itu compassion terus, welas asih terus, tidak UPK. UPK-nya kurang kuat. Ada UPK sedikit, tetapi tidak sekuat kalau kita mengalami UPK tenang seimbang itu, sis. Betul. Ya, iya. Benar itu yang saya alami. Sampai dulu saya pernah ngobrol sama Tuhan. Kok saya abis meditasi sekarang bawaannya sedih, terus bawaannya gampang kasihan, soalnya compassionnya ketinggian. Ya begitulah. Wah, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Senang sekali dan terima kasih Kangen kepada Sis Desi yang sudah meluangkan waktunya. Cepat-cepat pulang supaya bisa sharing. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat baik yang mendengar secara live maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Pasti banyak orang yang terinspirasi. Jadi kalau nanti mau menghubungi Sis Desi bisa masuk ke DM-nya Sis Desi. Ya, jadi @Desi_Suteja. Desi Suteja sih, nggak pakai underscore. Nggak pakai underscore, sorry. Desi Suteja ya. Jadi atau nanti kan bisa dilihat di sini. Biasanya saya ada masukkan kembali tag kembali Sis Desinya supaya bisa menghubungi Sis Desi. Mudah-mudahan sharing malam ini bermanfaat dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh segala jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Karena Sis Desi dan semua yang sudah memberikan komentar. Iya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Senin depan tanggal 20 Desember kita akan ngobrol bersama Sis Luciana yang sekali lagi mau berbagi. Dan ini ada kesempatan. Jadi silakan gabung di Cinta Senin depan. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you ya Sis Desi. Thank you Sis dan Desi. Sama
sama-sama. Salam buat Sis Michelle dan Bro Eugene, juga keluarga Sis Desi. Ya, thank you sis.